tentang Allah tak pernah meninggalkan. Kita mulai ya. Kalau bisa on cam lah, Jan, well, biar kelihatan. Jan lagi mandi. Dua malam gitu Pak, 2 malam 2 pagi Atau dari HP-nya. Sorry Karen, kalau bisa lokasi handphonenya seperti biasa di landscape ya Kak. Oke deh. Keadaan behind the scene-nya seperti ini. Walah, buset. Di sini Karen ditemani sama Yosua Agusta dan Halo Olaf. Yosua, Olaf. Udah makan belum ya? Belum sih kalau makan malam. Akan kuat ya, masa bentar, 1 jam lebih. Siap Kak. Mau minum ya? Ini biasa. Ini ada kita apakan ya. Oke, udah mantep nih. Lagunya yang ini. Ini original sound. Kita tolong share screen lagu yang ini. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Itu yang ambil bagian takkan pernah kau meninggalkanku. Apa judulnya itu ya? Oh iya betul. Well, coba panjangin brewoknya, well, keren tau. Keren. Kayak Justin Bieber versi 2020. Ada brewokannya, ada kumisnya. Filternya unik banget. Iya. Itu ya screen ya. Keren betulan. Filter. Soalnya pakai. Oh, iya udah liriknya Kak. ya. Udah Kak. Tapi belum muncul deh di Karendi. Sebentar. Ya ini, oke. Kita nyanyi ya semua. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu
sungguh-sungguh teman-teman. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat jasmani dan berkat rohani yang masih kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami masih ada di sini ya Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ajar kami untuk selalu rendah hati ya Bapa. Ajar kami memiliki hati seorang hamba ya Bapa. Kami masih mau Engkau bentuk. Kami masih mau Engkau arahkan ya Bapa. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Lewat segala keterbatasan kami memberanikan diri untuk datang kepadamu, untuk berkomunitas dengan teman-teman seperjuangan yang lain, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ubahkan kami lewat kebenaran firman yang kami dengar ya Bapa. Kau celikan mata dan pengertian kami, agar kami semakin mengenal pribadi-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kau berkati teman-teman kami yang belum datang dalam pertemuan ini. Kau jaga selalu mereka ya Bapa. Kau berkati juga yang hadir. Berikan kami kemampuan untuk menangkap suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pertemuan kami ini. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, makasih share screen-nya. Oke, kita baru mulai nih. Kita mau bahas. Sekarang masih tematik. Dan ini mestinya ya, kalau pertemuan kemarin itu udah nyiapin tema requestan yang sekarang lagi nggak datang gitu. Ternyata dia nggak datang, nggak bisa komsel, akhirnya ganti tema. Ya. Boleh share dulu ya sebagian teman-teman, semua deh berarti. Satu-satu, mulai dari teman-teman. Bagaimana teman-teman atau kapan hal terakhir dan paling besar teman-teman merasakan adanya Tuhan di samping teman-teman di dalam setiap permasalahan? Itu pas momen apa? Perasaan di mana teman-teman merasa adanya Tuhan gitu. Paham ya? Ini mendukung nanti pembahasan kita. Kita mulai dari Yehud. Jadi pertanyaannya itu ya bukan pertanyaan sih, sharing. Boleh sedikit sedang kalau bisa ya udah sharing perasaan Yehuda pada saat menyadari Tuhan ada di samping Yehuda itu pada saat Yehud sedang mengalami apa gitu. Mungkin yang terakhir kali atau yang paling besar dalam hidup Yehuda. Oke. Penyertaan Tuhan yang luar biasa itu dimana momen dimana Tuhan di samping aku itu pada saat aku lagi sakit. Jadi
seminggu belakangan ini sih em, jatuhnya tuh hari Minggu ke Senin. Itu kejadian pas dini hari. Dini hari waktu aku masih belum tidur lah istilahnya. Jadi gak tahu kenapa sehari kemudian datanglah sakit. Sakitnya tuh kayak badan hangat biasa gitu, bukan COVID ya, bukan. Jadi kayak badan hangat biasa, terus kepala juga pusing karena cuaca juga. Nah udah gitu nggak tahu kenapa em, disuruh nggak boleh kemana-mana, harus benar-benar full istirahat di rumah. Dan tiap hari itu aku em, makan bubur lah, makan ayam lah dan sebagainya. Dan itu pun juga di samping itu aku berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, istilahnya kayak kalau Engkau izinkan aku mengalami hal kayak gini, aku mau belajar berserah padamu, supaya waktu aku berserah padamu, aku terjadi kesembuhan. Dalam hati aku doa seperti itu, dan gak tahu kenapa seminggu kemudian, sebelum seminggu kemudian itu aku berobat dong pasti di puskesmas. Nah, dan udah gitu sesudah sampai rumah, aku minum obat seperti biasa dari puskesmas sambil doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Dan akhirnya beberapa hari kemudian setelah seminggu sakit, puji Tuhan sembuh. Dan udah sembuh, dan istilahnya kayak penyertaan Tuhan itu luar biasa banget sih, dimana Tuhan benar-benar masih menyertai aku, masih benar-benar di samping aku, dan itu benar-benar aku rasakan banget sih. Itu sih Karen dan teman-teman semua. Oh iya. Oke. Cukup nyata ya perlindungan Tuhannya, bahwa Tuhan ada di samping kita melewati berbagai persoalan hidup, termasuk dalam masalah sakit penyakit. Benar juga sih, benar juga, itu nggak salah. Tuhan juga ikut turut campur tangan menyembuhkan kita kok. Bukan hanya bantuan medis atau obat-obatan. Oke, makasih buat Yehud. Oke, sekarang Noel deh. Sharing aja. Tadi di mute. Ya bisa dibilang boleh ulang ke pertanyaan. Boleh ulang? Ya, coba. Kalau menurut saya sih lebih agak sedikit abstrak ya. Kalau dibilang kayak mengalami Tuhan kayak gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau Well, bentar misalnya, deh. Sorry, Well. Kasih waktu Karen bentar buat pakai headset. Bentar ya. Yap. Tes. Oke, Well. Oke. Ya. Nah, ya, paling sih bisa dibilang abstrak ya. Abstrak. Susah buat dijelasin juga gitu. Tapi kalau ingin jelasin sih lebih ke arah apa ya? Setiap keputusan yang kita ambil gitu. Setiap keputusan yang kita ambil tuh kayak ada, kalau misalnya benar ya, itu kayak ada pujian di hati gitu. Masuk kayak tema MFS gitu. Dari yang ini sih saya pahamin, masih rasain gitu. Pas coba ngelakuin hal benar terus bisa gitu sih dalam beberapa hal ya.
baru Noel merasakan Tuhan di samping Noel pada saat mengambil keputusan gitu ya. Iya. Oh, itu juga cukup sih. Nggak perlu dari hal-hal lahiriah aja, tapi hal-hal yang bersifat kayak begini, pribadi gini, menentukan keputusan itu lebih utama. Penyertaan Tuhan. Semua benar. Oke, sekarang makasih ya Wel. Tinggal Jan deh, udah selesai belum mandi? Iya, Masih bangun pagi? masih bisa bangun pagi. Bangun pagi? Iya, masih bisa bangun pagi, masih dikasih kesempatan sehat. Sementara sekeliling banyak yang terhalang gitu. Oh, kesempatan untuk hidup begitu ya? Kesempatan untuk lakuin yang sebelumnya, hari sebelumnya gagal untuk dilakuin gitu Kak. Oh, berarti dari hal mungkin kelihatan sepele ya, tapi di sini Jan merasakan benar-benar ada Tuhan yang membuatku tetap eksis sampai saat ini. Begitu. Betul. Iya. Ya, bagus juga. Makasih Jan. Ya Kak. Oke. Kita mulai ya. Dari sharing-sharing teman-teman menunjukkan kalau Allah itu Allah yang hidup ya. Dia tidak seperti pribadi yang mati. Dia nyata, dia mau bersentuhan dengan kita. Tentu ya, di balik keberadaan Allah yang maha besar, maha dahsyat, dia mau mendatangi kita yang hanya makhluk kecil. Kita sering dengar nih di setiap pertemuan ibadah, di setiap kita baca buku, ya, eksistensi atau keberadaan Allah itu yang benar-benar dahsyat, maha besar, maha dahsyat. Ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering dengar tuh, ya. Sedikit atau banyak kita bisa ngalamin mujizat Tuhan karena Allah itu maha dahsyat, maha besar. Ya. Tapi belum tentu mujizat Tuhan itu sama dengan hoki, untung-untungan. Ya. Ibaratkan nih, ya, bisa aja kita selamat dari kecelakaan. Terus kita pandang itu karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Bisa juga karena lagi hoki. Ya, misalkan ada mobil, kita jalan di sini ada mobil, ya. Dia mau ngarah ke sini, ya, remnya blong. Bisa aja mungkin karena ada kerikil, jadi belok begini, set, kita nggak kena. Ya, bisa aja. Terus kita pandang itu kebaikan Tuhan luar biasa. Ya. Jadi berkat Tuhan sebenarnya bukan hoki. Ya. Tapi tentunya kita harus percaya ya berkat Tuhan, semuanya itu berkat Tuhan, baik jasmani dan rohani. Kalau yang kaitkan dengan kalimat rohani nih, kita tahu firman juga bukan, ya sejujurnya itu bukan karena bantuan Roh Kudus juga. Tahu informasi tentang, mungkin bisa karena logika manusia yang jalan, yang nalarnya jalan, ya. Belum tentu Roh Kudus bekerja di kita, ya. Bisa aja kan kita tahu kebenaran, tapi hidup kita gak sesuai kebenaran. Ngerti sih firman, ngerti, tapi diubah nggak tuh orang? Belum tentu orang itu diubah. Jadi bisa aja dia mengerti karena mungkin hoki atau karena logikanya emang jalan, dia pinter, bisa tahu, memahami bahasa. Tapi belum tentu itu berkat Tuhan dia bisa buat mengerti dan berubah. Gitu. Nah, kita tahu nih keberadaan Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha segalanya. Tapi betapa sulitnya kita mempercayai Allah yang realitanya seperti itu. Betapa sulitnya kita mempercayai dan membuktikan Allah itu beneran dahsyat, maha besar,
nyata pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ya, kita ada di Komsel ini, ujung-ujungnya itu harus sampai kita mengalami Tuhan. Betulan deh. Ini karena Kak Randy belajar, dan Kak Randy menghayati, dan Kak Randy bagiin sekarang. Dan tujuan kita Komsel sampai pada akhirnya itu mengalami Tuhan setiap saat. Mengalami Tuhan setiap saat. Merasakan adanya Allah yang maha besar. Allah yang maha besar ini ternyata di samping gua. Dalam saat gua menghadapi masalah. Ya, seperti Daud, ya. Aku tak takut apapun, termasuk Goliat, karena aku beserta Allah. Di sampingku ada Allah. Nah, model kayak begitu, mengalami Tuhan lewat masa muda. Ya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan kita Komsel ya, akumulasi ini. Nah, hendaknya kita kalau dengar firman gini, memohon sama Roh Kudus, supaya kita ngerti firman bukan karena logika kita yang pinter, tapi karena kita dibantu oleh Roh Kudus supaya kita berubah. Nah, itu harusnya goal dari kita mengerti firman. Atas dasar apa sih kita mengerti firman? Apakah karena logika kita yang benar atau karena Roh Kudus? Jadi harus lewat Roh Kudus. Harus lewat Roh Kudus. Nah. Dengar gini sih, kita optimis ya, tapi pada nyatanya terkadang kita itu susah ya menyadari bahwa Allah itu hidup. Susah kita menyadari bahwa Allah itu benar-benar membantu kita ya, menghadapi seluk-beluk permasalahan hidup, mengalami gejolak mental kita yang up dan down, ya, up and down, ya. Itu gelombang yang tak pernah berhenti itu, naik turun naik turun. Nah, di tengah-tengah itu kita merasa nggak Tuhan ya sedang memagari kita. Jadi ibaratnya nih teman-teman, ini line-nya. Kita kan semangat kita naik turun nih, tinggi gelombangnya. Nah, Tuhan bisa nggak dalam pagarnya yang menjaga kita, menghalangi kita? Ya. Atau pas saat turun, kan up and down. Ya. Tuhan sebagai penjaga kita, ya, bisa nggak kita pada saat down gini, Tuhan menjagai gitu, nggak sampai terjerumus jatuh ke bawah. Nah, jadi seandainya jatuh pun juga nggak sampai jatuh banget gitu. Ini yang menjaga ini Tuhan. Nah, jadi begini, up down, jadi mentok, nggak sampai bablas ke bawah. Itu analoginya. Ya. Terkadang kita susah menemukan Allah yang hidup nyata dalam kehidupan kita. Nah, jadi kembali ditekankan kalau Allah itu benar-benar pribadi yang hidup. Allah itu benar-benar pribadi yang mengerti apa yang kita alami. Ya. Kalau di PA waktu pas bulan kemarin terakhir kalian dibawa ya, soal Roh Kudus. Ya. Kenapa Allah Bapa bisa tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Ya. Alasan yang kesekian selain Dia pencipta kita, di dalam diri kita itu ada namanya Roh Kudus. Ya, yang disematkan dalam diri setiap orang percaya. Ya. Jadi pada saat orang itu berbuat dosa atau kita berbuat dosa, bukan Roh Kudus yang pergi, ya, udah nggak lagi itu karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Bukan Roh Allah undur waktu kejadian 6 itu. Allah Bapa menyesal karena ada kawin campur antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Gitu. Makanya di kejadian 6 Allah menyesal, Roh Allah undur. Nah, sekarang udah bukan begitu lagi zamannya. Jadi bukannya Roh Allah undur atau enggak, makanya kita berbuat dosa, tapi berfungsi atau tidaknya Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Kalau kita keras untuk diubah, Roh Kudus nggak bakal mempan masuk ke kita. Susah mau jebolin karakter keegoisan kita, itu susah. Makanya itu mesti rendah hati, membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus datang dan mengubah kita. Dan teman-teman mesti tahu saat kita membagikan firman, itu Roh Kudus bekerja dalam diri teman-teman. Ya. Makanya dihendaki teman-teman bukan hanya buka pikiran, tapi buka hati. Itu beda. Kalau buka pikiran doang, kita bisa tahu firman, buka hati itu kita membuka potensi untuk Tuhan ubah.
Begitu. Ya. Jadi Allah Bapa mengerti apa yang kita lakukan. Ya. Ditambah karena Roh Kudus dalam diri kita. Ditambah lagi poin plusnya orang percaya, selain adanya Roh Kudus, ya, kita jangan lupa konsep kekristenan adalah seorang yang percaya akan Allah Tritunggal, ya, yang dimana adanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya. Yang tadi itu peran Roh Kudus, dan yang peran Allah Anak ini juga ada. Ya. Jadi maksudnya kenapa Allah bisa mengetahui isi pikiran kita, isi hati kita, itu karena bantuan dari Allah Anak juga. Kita percaya Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang pernah menjadi manusia. Jadi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, termasuk pada saat kita tidak mempercayai Allah. Ya, Yesus pernah mengalami manusia, menjadi manusia. Ya, Yesus pernah begitu. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi manusia, kekecewaan, penolakan sana-sini, ya, keadaan tidak diterima, ya, atau semua orang membenci, Tuhan Yesus juga merasakan. Ya. Jadi betapa hebatnya lembaga Tritunggal ini, ya, saling berkolaborasi untuk menyelidiki manusia. Shalom Kak Dosro, Bang Dosro. Yo, lanjut nih teman-teman. Kalau bisa on cam lah. Kita udah lihat realita Allah yang maha hidup. Tapi kebanyakan orang nggak percaya. Padahal udah tahu adanya Allah Tritunggal. Dia masih membingungkan keberadaan Allah di dalam hidupnya. Dia masih membingungkan keberadaan Allah di dalam kehidupannya. Sebenarnya kalau kita lihat Allah Bapa itu tahu nggak sih? Tahu nggak kalau kita itu tidak percaya sama Tuhan? Apakah Allah tahu saat kita mungkin kecewa atas pribadi Tuhan? Atau mungkin karena kita bergumul sesuatu tapi Tuhan tidak menjawab, dan kita kecewa sama pribadi Allah ini. Katanya Allah hidup. Katanya Allah bisa merasakan apa yang gua rasakan. Kok nyatanya Allah nggak membantu gua menghadapi permasalahan gua sih? Kita kecewa sama Allah. Ya, perasaan sakit kita lebih besar dibanding pemahaman kebenaran. Jadi banyak yang masih bingung. Nah, misalkan pada saat apa kejadian-kejadian itu, ini mesti teman-teman waspadai ya. Pada saat kita kecewa sama Tuhan itu pada saat pertama saat kita yang tadi tuh, saat kita mendapatkan ketiadaan jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang kita panjatkan. Nah, saat doa kita tidak segera dijawab Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kita tidak melihat tanda-tanda Allah yang hadir dalam hidup kita. Makanya kita bisa kecewa sama Tuhan. Makanya kita bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan kemana ini? Kok Tuhan gak ada? Saat gue lagi sakit, kenapa Tuhan gak segera menyembuhkan gue? Itu kata hati kita. Pada saat kita mengalami masalah sama orang dan berantem, konflik besar, kita ngerasa Tuhan seakan-akan gak ada. Kemana Tuhan ya? Ya, kita saat lagi diem nih, lagi ngurung diri di kamar. Ya, apa yang terjadi denganmu Tuhan? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau tidak muncul? Kenapa engkau seakan tidak ada?
kemana peranmu kepadaku? Bukankah engkau adalah Allah yang penolong? Tapi sekarang mana? Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau kita saat-saat nggak melihat tanda-tanda Tuhan hidup dalam kehidupan kita, atau setiap rencana yang kita susun gagal, kita merasa Tuhan tidak ada, ya, itu yang harus diwaspadai. Dan yang ketiga, teman-teman, saat kita melihat orang-orang di luar sana hidupnya lebih enak dibanding hidup kita. Hidup mereka lebih enak dari hidup kita. Kita merasa, kok Tuhan nggak adil sih? Kenapa Tuhan nggak adil? Nggak adil. Ya. Bukankah Engkau adalah Allah yang adil? Yang memberikan seseorang menurut porsinya. Dan sekarang kemana dirimu? Saat aku mengalami penderitaan, kesusahan hidup, sedangkan orang di luar, orang percaya, mereka hidupnya enak-enak aja. Tuhan kemana? Terus lagi pikiran negatif kita, aku kan sudah ikut komsel, aku sudah mengerti kebenaran firman, aku sudah berbuat ini dan itu, aku sudah mengajar, aku sudah pelayanan. Tapi kok hidupku masih menderita, aku masih kurang dalam hal finansial. Ya. Aku masih kurang, aku masih tidak bisa menikmati apa yang orang lain nikmati. Sedangkan mereka bisa. Padahal mereka nggak kenal kebenaran, Tuhan. Mereka nggak mengenal kamu. Ya. Aku mengenal Engkau dari Alkitab, tapi aku tidak merasakan adanya keberadaanmu yang nyata. Nah, itulah wilayah-wilayah yang harus kita waspadai, teman-teman. Yang harus kita waspadai. Ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya kita nggak jujur dalam hal ini. Ya. Kalau boleh jujur, kita nggak jujur. Ya. Kebanyakan kita nggak jujur. Tapi kalau dilihat dari kacamata Tuhan, lewat teropong rohani yang benar-benar meneropong sampai ke dalam inti kita, kita pasti merasa perasaan-perasaan kecewa sama Tuhan. Betulan. Dalam setiap apapun, termasuk kita melihat keberhasilan orang-orang gitu. Kok kayak gini ya? Gue udah ikut komsel, ya udah tahu firman. Kasarnya udah sedikit tahu kehendak Tuhan. Tapi kok hidupku tidak engkau pedulikan Tuhan. Itu sedikit doang sih porsi kekecewaan kita. Sedikit doang porsi kekecewaan kita ke Tuhan. Tapi kalau boleh diteropong, ada. Ya. Di sini Karen membuka ya cakrawala berpikir kerohanian teman-teman supaya teman-teman bisa berkaca ya, dan bisa mewaspadai. Mengapa Bapak tidak mempedulikan aku dan tidak segera menolongku? Ya. Mengapa Allah seakan-akan diam? Nah, kita sering dapat suara-suara kayak begitu. Sering dapat suara-suara yang model seperti itu. Apalagi pada saat teman-teman ada dalam situasi merasa dibandingkan. Itu juga ya. Itu juga tuh. Jadi itu masuk poin kedua. Saat kita nggak melihat tanda-tanda Allah yang nyata. Kita kan orang mandang dari lahiriah aja ya. Sempit pandangan orang. Pada saat kita dibandingkan sama orang yang lebih baik dari kita. Tuh. Si dia begini-gini-gini, kalau kamu kok gini-gini-gini, padahal langsung diserang lagi kita. Padahal udah ikut komsel. Padahal udah tahu banyak kebenaran. Padahal udah bla 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 bla. Tapi kita dalam situasi dibandingkan. Nah, apa yang kita rasakan pada saat itu? Ya. Kalau boleh jujur, kita tidak jujur. Tapi pada nyatanya, kita jujur, kecewa sama Tuhan. Persenannya sih kecil. Persenannya kecil kita, perasaan-perasaan kayak begitu. Ya.
Nah, bagaimana kita menanggulangi keadaan kayak gini? Nah, sekarang kita kembali lagi, kita mengingat hal yang terutama ya. Bagi seorang Kristen, kita mesti jadi orang percaya yang dewasa. Kita harus menjadi orang percaya yang dewasa. Yang dewasa apanya? Dari sudut pandangnya. Dewasa. Dewasa itu bisa diartikan kita memahami kehendak Tuhan. Makin lama makin didewasakan batinnya. Menanggulangi perasaan-perasaan kecewa sama Tuhan, caranya kita mesti harus lebih dewasa lagi. Bangkitkan lagi kerohanian teman-teman. Bangkitkan lagi. Bicara soal sudut pandang yang diubah. Sehingga bisa memandang segala keadaan, kejadian menurut sudut pandang Tuhan. Kalau misalnya nih ada lagu ya, kita sedang mengalami permasalahan, ya pastilah teman-teman ngalamin permasalahan hidup. Beda-beda kita, Karendi beda, Kadosro beda, semuanya beda. Ya. Kita merasakan adanya Tuhan yang datang membela kita lewat setiap permasalahan. Kita berkata gini, Tuhan, Engkau pembelaku. Boleh share screen-nya? Di sepanjang jalan hidupku, Tuhan Engkau pembelaku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Yuk sama-sama nyanyi. Tuhan Kau pembelaku. Tuhan Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, kita nyanyi sama-sama. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana bagiku. Nah, kita mulai dewasa nih. Kita nyanyi. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Orang percaya yang dewasa, kayak begitu harusnya. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Nah, begitu. Jadi dalam kesesakan, dalam pencobaan, ya, kasih setia Tuhan itu nyata. Ya. Baru kita semakin dewasa, kita nyanyi refnya. Melalui semua itu, ya, mulai mengerti kita. Engkau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu aku tidak mengerti karena dulu aku belum dewasa.
Dulu aku belum dewasa, belum semilitan ini kenal firman. Dulu aku belum dewasa. Ya. Ternyata Engkau melindungiku ya. Rencana yang Engkau kasih, yang Tuhan kasih itu sungguh besar. Nah, baru orang percaya yang dewasa menyadari ya semua yang terjadi dalam hidupnya ternyata membuat indah di mata Tuhan. Ya, membuat indah kalau kita menghadapinya dengan kebenaran firman. Kalau kita menghadapi segala pencobaan dunia, permasalahan hidup, kita pakai konsep kebenaran untuk menghadapinya. Nah, itu yang membuat kita indah di mata Tuhan pada saat kita melakukan kehendak Tuhan di setiap permasalahan hidup kita. Baru deh, setelah dia dibantu Tuhan, dia nggak lupa diri. Itu orang percaya yang dewasa. Ya, sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Gitu. Dia nggak lupa daratan. Dia udah ditolong Tuhan, dia mau berkorban lagi. Ingat pengorbanan yang Tuhan lakuin, udah bantu. Ya. Segala masalah sih. Baik kita yang ditinggalin, ya. Baik kita yang mengalami sakit penyakit, orang-orang kepercayaan kita pergi perlahan. Itu, ya. Itu orang percaya yang dewasa. Jadi untuk itu kita semua kembali lagi mesti jadi seorang Kristen yang dewasa. Orang percaya yang dewasa. Orang percaya yang dewasa adalah mereka yang mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu harus kita imani. Ya. Roh Kudus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya. Roh Kudus itu adalah pengganti dari Tuhan Yesus. Ya. Pada saat kita lihat ke belakang kisah Tuhan Yesus, ya, aku naik ke sorga, ya. Jadi yang turun ini Roh Kudus, ya. Aku akan persiapkan seorang penolong bagimu. Nah itu Roh Kudus maksudnya, ya. Jadi Roh Kudus dimeteraikan dalam setiap orang percaya. Itulah yang mengganti posisi Tuhan Yesus, yang mengajar, yang mendidik, yang menuntun, yang melindungi, ya. Bisa yang membuat kita sembuh, bisa. Yang membuat kita sembuh, yang membuat kita pinter memilih keputusan-keputusan, ya. Yang membuat kita selalu bangun pagi setiap hari, masih hidup, ternyata ada kesempatan. Itu karena Roh Kudus. Ya. Gitu. Tapi kita mesti tahu, yang namanya kalau Allah menyertai kita, bukan berarti permasalahan yang kita hadapi itu selesai begitu aja. Itu bukan artinya, ya. Maksudnya Allah menyertai itu Allah memampukan kita. Tetap yang kita lakuin, yang menghadapi masalah kehidupan kita itu kita sendiri, tetap. Ya, peran Roh Kudus di sini hanya membantu, menguatkan, ya. Roh Kudus nggak mengambil kehendak bebas kita. Ya. Roh Kudus hanya perannya memampukan, menuntun, asalkan kita mau dituntun. Ya. Itu peran Roh Kudus. Kalau anak dunia itu berpikir Allah itu baik, ya, karena ia mampu menolong permasalahan-permasalahan hidupnya. Ya. Tapi kalau orang percaya berpikir yang tadi itu, pada saat Tuhan menyertai dia melewati permasalahan hidup, itu tandanya Allah Bapa mau mempersiapkan kita semua untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Ya. Makanya Tuhan selalu memperlengkapi kita, menjagai kita, supaya kita nggak habis dalam masalah-masalah, kita nggak habis ditelan oleh masalah hidup, sehingga kita nggak mempedulikan Tuhan, nggak memikirkan Tuhan setiap hari. Itu. Ya. Jadi itu, penyertaan Tuhan, kita pandang sebagai orang pribadi yang dewasa, ya. Maksud Tuhan melindungi kita itu supaya Allah mempersiapkan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang agung. Jadi pikiran kita isinya nggak fokus ke hal-hal di luar kita, hanya fokus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Fokus ke situ aja gitu. Itu sebabnya Allah menyertai, menjagain kita gitu.
di kiri kanan, lewat kebenaran, lewat batin kita, suara hati. Tuhan menjaga, memagari, supaya pandangan kita yang tadinya berpikir orientasinya menyelesaikan masalah, ya, Tuhan bereskan, ya, jangan fokus ke situ. Aku udah pasti menyertai. Yang penting kamu, ya, atau kita fokus untuk cari tahu kehendakku lebih lagi, ya. Tapi susah Tuhan, tenang, kamu aku kasih Roh Kudus, ya. Kamu aku kasih Roh Kudus supaya kamu bisa semakin, bukan langsung all in, tapi semakin tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, kita semua nih, ya. Orang percaya yang dewasa harus mengetahui bahwa semua pengalaman yang orang percaya alami merupakan cara Allah mendewasakan kita. Ya. Mendewasakan kita. Ya. Target kita ini di Komsel, ya, ujung-ujungnya kita pasti akan menjadi seorang Kristen yang dewasa. Ya. Bukan sekedar ngumpul doang tiap Senin Rabu, tapi nanti, ya, saya percaya sih happy ending kita kayak gini, ya. Baik kita nanti udah umur 30-an, ya, Kak Randy 5 tahun lagi udah umur 30-an, kalau Tuhan percayain, saya tetap ada di Oxford, gitu. Tetap ada. Begitu juga dengan teman-teman, ya. Saat teman-teman dapat kerjaan, ya, kan masih rata-rata belum kerja, ya, cuman si Bill doang kayaknya deh. Bill doang yang kerja. Mungkin kerja di luar sana, gitu. Puji Tuhan sih COVID, ya. Jadi kita bisa ketemu di Zoom. Sejauh apapun teman-teman merantau, kita tetap ketemu lewat Zoom. Ya. Gitu. Ya. Ujungnya supaya kita bisa jadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Nah, ketika seseorang merasa kalau dia itu merasa ditinggal Tuhan, tandanya dia belum cukup dikatakan dewasa menjadi seorang Kristen. Dia belum cukup dewasa, makanya dia sering-sering galau gitu, Tuhan mana ya? Kok Tuhan nggak ada sih pas saat gua ngalamin masalah? Ya, Tuhan kemana ini? Masa aku ditinggal sendiri? Gitu. Dia pandang keberadaan Tuhan itu ada supaya ditolongin masalahnya, nyatanya enggak. Ya, tetap keputusan kita yang benar yang menolong setiap permasalahan kita. Ya, di sini peran Allah lewat Roh Kudus menuntun, ya, menguatkan, memotivasi bisa dari hati, ya. Kamu pasti bisa. Tetap yang jalanin kita lewat masalah hidup. Ya, ini keren. Ya, bersyukur kita orang Kristen yang tahu ini. Di luar agama sana nggak tahu. Ya, ada 3 lembaga ilahi dan yang tiga-tiganya ini berfungsi satu sama lain. Ya, tiga-tiganya menolong kita. Hidup tiga-tiganya ini. Jadi masing-masing punya peran tersendiri. Kita tahu teman-teman ini, ya bentar ya, ini poin terakhir nih. Kita tahu bahwa Allah pasti memenuhi janjinya. Tuhan berjanji kepada setiap orang percaya yang menjadi murid Tuhan Yesus bahwa Allah pasti menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Bahkan sampai orang percaya masuk dalam rumah Bapa. Itu Allah Bapa lewat Roh Kudus, ya, menuntun kita, bahkan nganterin. Kalau bisa nganterin sampai langsung masuk, ya, bisa. Tuh, itu janji Tuhan pada saat kita mau tunduk sepenuhnya sama kehendak Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan kepada setiap murid. Ya. Yang kalian dipahami sih janji Tuhan itu ada 2. Ya. Yang pertama ini yang ada di mana Matius 28 ya, ayat 20 yang tadi itu. Setelah amanat agung. Coba minta tolong buka deh. Kita tolong. Ini janji Tuhan yang pertama, kita lihat nih. Fokusnya sih di sini. Yang kedua ini pelengkap aja. Tapi yang pertama ini. Ini janji Tuhan bagi setiap orang yang mau jadi murid. Kita tolong baca dong ya sekalian nih.
Oke, Matius 28 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu bentuk janji Tuhan tuh. Ya, nggak ada yang lain. Itu aja janji Tuhan. Oke, thank you ya ayatnya dan bacanya. Janji Tuhan nggak ada yang lain. Ya, selain dua hal ini baru yang pertama. Ya, penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan bagi setiap orang yang jadi muridnya Tuhan. Karena sebelum itu ayatnya kita disuruh kan, amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, menjadi murid, menjadikan orang lain murid maksudnya. Terlebih dahulu kita harus jadi muridnya dulu, baru kita bisa membuat orang menjadi muridnya Tuhan. Nah, kita kan masih tahap pertama nih, ya. Mungkin kalau kakak-kakak Komsel udah tahap kedua, mengkondisikan orang sekitarnya untuk jadi murid. Ya. Tapi tetap nggak lupa diri, harus tetap jadi murid. Ya. Karena kita adalah murid yang memuridkan. Kita adalah murid yang memuridkan. Ya, kita dulu yang jadi murid, baru kita jadi sarana Tuhan memuridkan orang-orang yang lain. Gitu. Ya. Itu janji yang pertama. Kalau janji yang kedua, kita percaya ya, akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjemput kita. Kita percaya janji Tuhan itu yang kedua kali. Aku akan datang kedua kali. Dan menjemput setiap orang yang menjadi muridnya. Ya. Kita udah tahu kebenaran, teman-teman. Ya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Dan kita dituntutnya itu, apakah kita sudah jadi murid Tuhan atau enggak. Ya. Bukan berdasarkan lagi perbuatan-perbuatan mana yang baik, mana yang enggak, banyak-banyakan yang mana. Bukan. Itu penghakiman bagi setiap orang yang enggak kenal kebenaran. Ini ngeri. Ya, serem. Makanya mesti didoktrin dari sekarang. Doktrin Kristen yang benar. Penghakiman yang kita terima karena puji Tuhan, Tuhan sudah memilih kita untuk tahu kebenaran. Kita dihakimi apakah kita sudah menjadi pribadi yang mirip kayak Tuhan Yesus atau enggak. Hanya itulah. Dan ini susah. Jadi bagi siapapun yang menjadi murid Tuhan Yesus, murid artinya itu mau belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kemanapun Yesus melangkah, kita ada di situ. Tuhan Yesus belok ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus berhenti, kita berhenti juga. Jangan kita bablas. Yesus berhenti, kita tetap jalan. Enggak. Ya, aplikasinya soal perkataan gitu. Allah Bapa maunya kita berhenti deh, nggak usah ngelawan. Tapi kita ngoceh terus, ngoceh. Maksudnya itu dalam hal kita konflik sama orang. Jadi kita ke kiri, Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus jalan, kita juga jalan. Itu janji Tuhan yang kedua. Jadi bagi orang-orang yang begitu, yang ngekorin Tuhan Yesus, ya maksudnya ngekorin Tuhan Yesus, itu yang Tuhan jemput. Pasti itu, pasti. Ya. Makanya kita dalam setiap doa kita minta supaya kita itu tetap hidup. Ya. Kalau bisa jangan dulu Tuhan stop deh. Ya. Tapi biar gimana pun kehendakmu yang terjadi. Kalau bisa jangan dulu deh Tuhan, karena aku belum sepenuhnya menjalani kehendakmu. Aku belum jadi corpus delicti. Aku belum membuktikan kebersalahan iblis. Ya, kalau bisa ya Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu, tolonglah. Ya, kasih hidup sebentar lagi, sebentar aja. Itu doa kita ke Tuhan. Bukan karena kita mau nikmatin dunia, tapi karena hutang kita masih banyak. Itu yang kemarin tuh. Ya. Hutang kita masih banyak. Yang belum kita tunaikan. Yaitu kehendak-kehendak Allah yang belum selesai kita jalani. Itu yang dari pribadi menjadi motor dari Kak Randy. Penggerak Kak Randy kenapa bisa semangat gitu. Ya.
Walaupun berkaca ini masih jauh dari semangatnya Tuhan Yesus, ya, tapi untuk sampai titik ini, inilah bentuk penyertaan Tuhan. Ini yang tadi pertanyaan pertama. Kalau yang Kak Randy jawab ya, Kak Randy merasakan adanya Tuhan di samping pada saat ini, ya, saat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kok kita masih bisa ada? Ya, itu berarti karena Tuhan percayakan kita. Ya. Kalau ditanya, Kak Randy kok bisa sampai selama itu? Ya, masih jauh kok. Ya. Tapi lihat realita kita yang manusia, semua manusia yang makin rusak gitu. Banyak juga kan persoalan-persoalan. Karena Kak Randy ngerasa kalau Tuhan itu ada di samping. Tuhan Yesus, Allah Bapa ya, Tuhan Yesus juga menyertai perjalanan pekerjaan Tuhan. Dan inilah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari setiap keputusan, mungkin sama kayak alasan Noel, dari setiap keputusan makin cocok sama kebenaran firman, gitu ya. Ngelihat orang di luar sana menikmati dunia, ya Tuhan boleh nggak sih Randy menikmati itu, ya banyak hal nih, teman-teman pikirin aja. Boleh nggak sih Tuhan saya menikmati itu? Ya. Tapi dalam hati Tuhan bilang ya, tahan, nggak usah, ya itu minor, itu yang sering ya. Kejarlah yang mayor. Kesenangan-kesenangan itu semu sebenarnya. Ya. Semu. Di situ kalau jawaban Kak Randy sih itu. Dari Tuhan menyertai pelayanan pekerjaan Tuhan sama di saat keputusan-keputusan gitu. Yang lama-lama makin cocok sama yang kita pelajarin di Komsel. Puji Tuhan. Jadi teman-teman mesti ingat ya, persoalan-persoalan yang orang percaya alami sesungguhnya merupakan cara Allah mengubah hidup kita. Untuk kita bisa menjadi punya kodrat ilahi. Ya. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya menjadi emas yang berkadar tinggi. Ya. Emas itu suatu hal yang bernilai, tapi proses pembuatannya itu sungguh sulit. Mulai dari dibakar, ya, dilebur, didinginkan, dibakar lagi, dibentuk lagi, sampai menjadi suatu benda yang orang-orang semua berusaha memilikinya. Itu emas. Padahal kecil begitu tapi bernilai. Emas lebih kuat ya dibanding material yang lain. Ketertarikannya. Mungkin bilang berlian prosesnya nggak sesulit emas. Ya. Kalau emas kita ambilnya dari kesulitan membuatnya. Gitu. Jadi kalian harap teman-teman jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya. Kalau kemarin lagi disangkutin, ini ngecas kita makin fast charging. Ya, fast charging. Ya. Hubungan kita sendiri dengan Tuhan sih ngecas juga pribadi antar pribadi. Tapi hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya di sekitar kita itu lebih membuat banyak daya, ya, lebih ngecas kita, gitu. Tetap rasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya. Pada akhirnya kita akan jadi orang percaya yang dewasa. Itu aja yang kita kejar. Tuhan mendewasakan kita lewat masalah. Yang susah sih biasanya di praktek. Ya. Teori kita udah dapet. Bisa atau tidaknya kita menjalani masalah kehidupan tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan tadi. Peran Roh Kudus nyata nggak melindungi kita, menyemangati kita, mensupport, begitu. Ya, saat lagi sendiri, ditinggal orang-orang kepercayaan, apakah masih tetap kuat peran Roh Kudus? Banyak hal teman-teman hadapi, beda-beda, ya. Tapi beban kita jadi satu, ya.
Beban kita itu cuma satu ya, mengejar kesempurnaan ini dari setiap ya. Jadi perkataan kita makin sesuai dengan kebenaran firman ya. Perlakuan kita ke seseorang makin layak gitu. Memanusiakan manusia gitu. Memperlakukan manusia ya sebagaimana manusia adanya. Ya. Jadi bukan kayak benda apapun atau hewan atau apa. Kita udah lihat orang itu orang, kita perlakukan sebagai orang. Ya. Kalau kita lihat itu orang tapi kita perlakukan sebagai benda, wah, itulah bukan memanusiakan manusia. Oke, sampai sini deh. Ya, ada yang kurang jelas, guys. Ada Jo. Ya, gimana Jo? Paham Jo, bisa ikutin Jo? Jo mulai masuk tadi pas bagian mana? Ini Jo di slide kedua, nggak kelihatan. Bang Dosro udah left ya? Tadi di sini Bang Dosro. Yang tadi itu Bang tentang apa namanya? Yang corpus delicti yang apa? Itu kan jangan panggil aku dulu, aku belum selesai. Itu baru masuk di situ. Oh. Iya. Oh iya. Itu kayaknya udah 3/4, hampir 4/4. Gitu. Oh ya udah, benar-benar. Iya. Jadi mohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa lengkap jadi corpus delicti. Ya. Kalau bisa jangan sampai deh, jangan dulu Tuhan ambil. Kalau bisa, tapi biar gimana pun kehendak Tuhan lah yang terjadi. Apa kata Tuhan aja deh, terserah. Yang penting Tuhan senang, gitu. Ya, makasih ya Jo. Oke guys, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau tadi ini Kak Randy nanya, Jan Kak Ais tinggal di mana sekarang? Jo, bentar ya Jo. Iya, Kak Ais deket nggak sama Jan? Lebih dekat ke daerah ujian nggak? Tapi masih bisa dijangkau ya 5 menit lah. 5 sampai 7 itu naik menit. motor? Iya. Berarti ibarat dari Nias ke Bundaran Semper. Kejauhan Kak. Kayaknya bukan Atau 5 menit. Oh, itu dekat banget ya? Itu begitu. Oh iya. Begitu Kak. Atau Enggak dari lah. Nias ke sini? Dari Itu sini kejauhan. ke ini Kak. Dari sini ke Dari Farmers Market. Dari Nias ke Farmers Market. Farmers itu di mana? Gading. Oh, Mall Gading. Sogo. dari situ ke situ. Oh ya, dekat lah. Di sana macet nggak sih, Jan? Kan belum lihat macet atau enggak. Jam 8 udah sepi Kak. Jam Lebih 8 nggak malam. macet ya? Oh, iya. Harapan Jan, Tania keterima nggak? Harapannya ya keterima sih Kak. Harapan. Oh iya. Keterima di Unair ya. Iya. Iya, amin lah. Ais pindah Bang. Biar bukan pindah, nganterin Tania ujian kuliah, ujian kampus ke Surabaya. Ya. Iya. Jadi menurut Kais, Tania harus ikutin itu, katanya kalau nggak ngikutin tes di Surabaya ntar dana dari pemerintah di stop gitu. Jadi harus ikutin KJP ya, KJP. Oke, ya. Thank you ya Jan. Ini Jo tanya apa nih? Buka chat dulu. Mungkin nggak Tuhan izinin untuk seseorang yang belum selesai tugasnya, Tuhan perpanjang umurnya, walaupun seseorang ini udah kritis. Diulang ya. Mungkin nggak Tuhan izinin untuk seseorang yang belum selesai tugasnya, Tuhan perpanjang umurnya, walaupun seseorang ini udah kritis.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil nih teman-teman. Gak ada yang mustahil. Kalau kata Tuhan ini masih berpotensi untuk hidup, karena ada rencana Tuhan di dalamnya, ya udah, dia masih hidup, masih selamat. Tentunya dengan penanganan manusia yang betul ya. Jangan kalau udah kritis, terus Tuhan masih berharap dia hidup, tapi kita effort kita nggak gede. Ya sama aja, meninggal juga, maaf ya. Meninggal juga. Tapi semua atas dasar izin Tuhan kok. Kalau memang orang itu udah waktunya, ya, itu Tuhan banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kenapa seseorang ini masih hidup atau harus dipanggil? Ya. Ini kemungkinan ya, dari orang yang pertama. Misalkan orang yang pertama ini karakternya buruk. Dia kehadirannya selalu merugikan sesamanya. Dia kritis. Ya. Tapi Tuhan manggil gitu. Penanganannya sih oke, dari rumah sakit, dari apa. Tapi Tuhan manggil, ya Tuhan ada maksud. Ya, salah satunya mungkin orang ini udah nggak layak hidup. Ya, udah kelar deh. Ya udah deh. Ya. Toh juga usahaku lewat Roh Kudus untuk mengubah dia mental semua atau nggak berpengaruh semua. Ya udah, untuk apa? Ambil deh. Gitu. Tapi kalau Tuhan masih berkenan, logikanya dalam penanganan orang yang betul, di rumah sakit yang benar, menanganinya tepat, tapi udah masa-masa kritis, bisa juga sembuh. Bisa juga. Itu semua ada dalam pertimbangan Tuhan yang dahsyat. Dan pasti di balik itu ada maksud. Kenapa orang itu mengalami kedukaan. Gitu. Itu sebuah momentum juga. Ya. Momentum-momentum di saat kita pengen lebih cepat bertumbuhnya misalkan ya. Tapi ya kita mohon sih semua ada dalam rencana Tuhan. Gitu Jo. Jadi mungkin kalau Tuhan berkata iya, dia bisa hidup. Tapi logika manusia juga, apakah penanganannya tepat? Gitu. Kayak gitu. Oke Jo. Oh ya oke. Slide Jo ini di belakang, jadi nggak kelihatan. Di sini Noel, Yehuda, Jan. Belakang Jo. Kadosro udah lift ya. Oke deh, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Tadi Kak Randy undang Kak Dewi, cuman dia nggak bales. Iya nggak bales guys. Oke ya, kalau udah paham kita nyanyi ya. Ada lagu guys. Atau dari Noel lagu Dek. Atau dari siapa? Lagu-lagu. Atau yang tadi aja, Tuhan kau pembelaku deh. Tuhan kau pembelaku. Nanti minta tolong Jan doa tutup ya dek. Oh, aku percaya kau setia. Oke Kak. Ayo udah aku percaya kau setia aja deh. Itu apa? Ku percaya, jaga aku Tuhan. Jaga aku Tuhan ya. Boleh share screen-nya. Jaga aku Tuhan.
Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Boleh share screen-nya? Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Dari awal kita nyanyi. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, pegang tanganku. Amin, haleluya. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus, sama-sama. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jangan doa tutup. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami bisa kembali untuk Komsel Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pembahasan firman pada malam hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami dan kami lakukan. Bapa, sertai kami, khusus Karendi Tuhan yang telah membawa firman. Tuhan berkati dan sertai selalu. Dan juga bagi teman-teman yang belum bisa hadir, Tuhan Yesus sertai, jaga selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati KGB dan YNIT, tempat wadah kami bertumbuh, dan teman-teman kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Jan buat doanya. Ya,
Ini kita udah selesai ya. Ini, oh iya, Kak Putri join. Ada Kak Putri, Shalom Put. Di IG. Ya, di samping ini Zoom. Ya, di sini Put di Oxford ada Yehud, Yosua, Noel, sama Jan. Ya. Nanti ada rekamannya. Oke teman-teman, besok 2 malam. Terus Rabu kita ketemu lagi. Oh ya Kak Kalau Randy, bisa untuk teman-teman join. rekamannya, Oh, sorry Kak, untuk rekamannya nanti aku share di grup ya Kak, oh untuk iya siap. live streaming yang ini. Iya, sebenarnya lebih enak ngelihat dari Zoom gini sih daripada IG story karena cuma Iya. Kak Randy doang nih di sini. Udah Heeh. gede, makin gede, full lagi full layar. Iya Kak, soalnya kalau di Zoom tampilannya Di Zoom lebih kayak aja. rame-rame, Iya, gitu kan. iya, gitu. Jadi nanti Yehud bisa share, nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita lihat rekamannya. Bisa jadi reminder juga soalnya kalau teman-teman ngadapin masalah, denger itu ya, atau firman maksudnya. Bukan denger suara Kak Randy doang, tapi firman di dalamnya. Dengar itu makin dikuatkan lagi, makin semangat lagi untuk menjalani hidup gitu. Itu sebabnya Kak Randy buat IG, dan kalau ada yang mau rekam lewat Zoom kayak gini. Oke teman-teman ya, jaga kesehatan jasmani rohani teman-teman ya. Jangan cuma jasmani doang jaga kesehatan, tapi rohani juga. Prokesnya juga dari dalam prokesnya ya. Protokol kesehatan mesti nyaring apa yang nggak perlu gitu ya. Untuk nilai orang apa, misalnya kalau mau megang sesuatu cuci tangan dulu atau sesudahnya ya, pakai firman gitu, hal-hal rohani gitu ya teman-teman. Jaga prokes luar dalam, protek ya. Oke, kita ketemu kalau bisa Rabu datang teman-teman. Selasa 2 malam, Rabu kita ketemu ya. Oke, makasih buat Noel dan Jo, ada Yehud, Jan dan Kadosro join lagi ya. Dan di sini ada Kak Putri ya. Oke, thank you ya. Oke, makasih teman-teman. God bless. Buat di IG juga. Ya. Karen live ya. Bentar di IG dulu. Bentar.